Halo pemirsa sekalian, selamat datang di channel Alawi Library. Kali ini kita akan membahas tentang konflik antara Iran dan Israel. Agar channel ini berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, komen, and subscribe. Bagi yang subscribe, like, and comment, semoga ilmunya bermanfaat dan banyak rezeki. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dunia sedang menahan nafas dan pernyataan dari Teheran dan Tel Aviv bisa mengubah arah politik global. Iran dan Israel bukan cuma bersih tegang. Ini adalah konflik yang melibatkan ideologi, kekuatan militer, pengaruh regional, hingga perebutan dominasi di Timur Tengah. Apakah ini hanya eskalasi sementara? Atau kita sedang menyaksikan bab baru dari konflik besar abad ke-21? Mari kita kupas dari akar sejarahnya sampai kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Setelah revolusi Iran 1979, Iran berubah menjadi Republik Islam dengan sikap tegas terhadap Israel. Bagi Iran, isu Palestina adalah isu prinsip. Bagi Israel, Iran adalah ancaman eksistensial karena retorika dan pengembangan militernya. Ini bukan cuma soal wilayah, ini soal legitimasi, ideologi, dan pengaruh. Iran berusaha memperluas pengaruhnya di Timur Tengah melalui jaringan sekutu di beberapa negara. Israel melihat ini sebagai lingkaran ancaman yang semakin mendekat. Wilayah seperti Lebanon, Suriah, dan Gaza sering menjadi arena ketegangan tidak langsung. Konflik ini jadi seperti permainan catur geopolitik. Setiap langkah dihitung. Sekarang perang bukan cuma soal tank dan tentara. Ada serangan drone, rudal jarak jauh, sistem pertahanan udara canggih, perang cyber, dan operasi intelijen. Konflik modern bisa terjadi tanpa deklarasi perang resmi, dan justru itu yang bikin dunia sulit membaca situasi sebenarnya. Isu program nuklir Iran menjadi salah satu titik paling sensitif. Israel secara terbuka menyatakan tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir, sementara Iran menyatakan programnya untuk tujuan damai. Jika isu ini memanas, potensi konflik meningkat drastis. Karena perang terbuka akan menguras ekonomi kedua negara, memicu sanksi internasional, mengganggu perdagangan global, mengundang campur tangan negara besar rasional. Tapi dalam geopolitik, satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Konflik Iran dan Israel bukan hanya tentang hari ini. Ini tentang masa depan stabilitas Timur Tengah dan keseimbangan kekuatan dunia. Di era modern, perang tidak lagi jauh dari kita. Dampaknya bisa sampai ke harga kebutuhan pokok, ekonomi nasional, bahkan keamanan global. Semoga diplomasi lebih kuat dari ekopolitik. Karena jika konflik ini benar-benar meledak, dunia tidak akan sama lagi. Menurut kalian, apakah ini hanya ketegangan sesaat atau awal dari perubahan besar dunia? Tulis pendapat kalian dengan bijak. Konflik ini bukan cuma strategi militer, tapi juga soal citra dan politik dalam negeri. Iran. Pemerintah Iran sering menggunakan isu Israel dan Palestina sebagai simbol perlawanan terhadap Barat. Ketegangan eksternal kadang memperkuat solidaritas internal. Israel. Isu keamanan nasional adalah prioritas utama. Ancaman dari luar sering menjadi faktor penting dalam dinamika politik domestik. Artinya, setiap keputusan bukan hanya soal musuh luar, tapi juga soal pesan ke rakyat sendiri. Di era digital, perang juga terjadi di media sosial. Narasi propaganda, video viral, opini publik global, hashtag yang membentuk persepsi. Opini dunia bisa memengaruhi tekanan diplomatik. Perang hari ini bukan hanya di medan tempur, tapi juga di layar smartphone. Posisi negara-negara Timur Tengah. Tidak semua negara Arab punya sikap yang sama. Beberapa negara memilih normalisasi hubungan dengan Israel. Sebagian tetap mendukung Palestina secara tegas. Ada juga yang memilih netral demi stabilitas ekonomi. Ini membuat kawasan Timur Tengah sangat kompleks. Satu konflik bisa memicu reaksi berantai. Peran organisasi internasional. PBB sering menyerukan gencatan senjata. Negara-negara besar mendorong deeskalasi. Tapi kepentingan geopolitik sering membuat solusi tidak sederhana.
Diplomasi global berjalan, tapi hasilnya tidak selalu cepat. Kemungkinan terburuk kalau perang terbuka terjadi, serangan udara besar-besaran, infrastruktur vital hancur, jalur energi terganggu, pengungsi meningkat, pasar global panik, dan jika negara besar ikut terlibat, konflik bisa berubah menjadi krisis internasional. Tapi ini masih skenario, belum tentu terjadi. Dunia hari ini saling terhubung. Konflik di satu wilayah bisa berdampak ke seluruh planet. Iran dan Israel adalah dua kekuatan dengan strategi dan kepentingan masing-masing. Selama diplomasi masih berjalan, harapan tetap ada. Karena di abad ke-21, perang bukan hanya soal kemenangan, tapi tentang siapa yang paling besar menanggung kerugian. Terlepas dari posisi politik, satu hal yang pasti, stabilitas global adalah kepentingan bersama. Jangan lupa dukung channel Alawi Library dengan klik subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada pembahasan yang lainnya. Sekian, terima kasih.